Kini, Mr. Ongki Hoyanto kembali dalam gebrakan terbarunya. Berkolaborasi dengan sang guru, Mr. Tung Desem Waringin, mempersembahkan Financial Revolution in Action. Menyibak secara praktis langkah-langkah menuju kesuksesan. Inilah audiobook spesial Financial Revolution in Action, karya Tung Desem Waringin dan Ongki Hoyanto. Hai, salam dahsyat. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pada kesempatan kali ini. Saya akan melanjutkan dengan topik Millionaire Mindset bagian yang kedua. Power dari mindset juga dikemukakan oleh seorang yang namanya Dr. Bernie Siegel, seorang profesor dari Yale University, dan menulis beberapa buku terlaris seperti Medicine and Miracle, Perception for Living, dan 101 Exercise for the Soul. Dr. Bernie bercerita tentang riset yang dia adakan terhadap orang-orang yang menderita kelainan kepribadian ganda. Yang luar biasa adalah potensi keyakinan orang-orang ini bahwa mereka telah menjadi orang lain itu menghasilkan perintah yang tidak dipertanyakan lagi pada saraf mereka untuk melakukan perubahan-perubahan yang terukur dalam biokimiawi mereka. Hasilnya, tubuh mereka secara harfiah akan mengalami transformasi di depan mata para periset dan mulai mencerminkan identitas yang baru dalam sekejap. Studi-studi mendokumentasikan kejadian-kejadian luar biasa. Salah satu hasil penelitiannya, warna mata sang pasien benar-benar berubah ketika kepribadian mereka berubah, atau tanda-tanda fisik mereka menghilang dan muncul kembali. Bahkan penyakit seperti diabetes, tekanan darah pun datang dan pergi tergantung kepada keyakinan orang tersebut tentang kepribadian mana yang sedang ia perankan atau muncul dalam tubuhnya. Dengan berbagai riset ini saya bisa menyimpulkan satu hal. Seberapa cepat dan seberapa kuat dan seberapa besarnya kekayaan atau kesuksesan yang Anda ingin dapatkan tergantung kepada seberapa mendukungnya mindset yang Anda miliki saat ini. Oleh karena itu, kita akan membahas beberapa hal yang sangat amat penting dan tentunya menarik tentang bagaimana sih caranya orang kaya tersebut berpikir dan bertindak. Dan saya sebut dengan pola pikir orang kaya. Pola pikir orang kaya yang pertama adalah orang kaya membuat nilai tambah. Orang miskin tidak membuat atau sedikit memberi nilai tambah. Nilai tambah adalah faktor kunci untuk bersaing dalam karir, bisnis, pekerjaan, atau bahkan jodoh. Nilai tambah berarti kelebihan yang Anda miliki yang tidak dimiliki oleh pesaing Anda. Sebagai contoh, buku Financial Revolution atau buku Marketing Revolution karya Tung Desem Waringin adalah sedikit dari produk yang dipasarkan dengan menggunakan konsep nilai tambah yang jelas. Buku Financial Revolution ketika pertama kali diluncurkan adalah buku pertama di dunia yang memberikan bonus 2 buah CD audio serta tiket seminar senilai 10 juta kepada para pembacanya. Kemudian, buku saya The Secret to Be More Success adalah salah satu buku yang memberikan bonus kepada Anda 1000 kata-kata motivasi yang akan membentuk diri Anda menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi tantangan saat proses Anda mencapai goal Anda. Nilai tambah yang paling penting dalam hidup ini menurut saya adalah track record Anda atau catatan prestasi yang Anda miliki. Selama Anda bisa terus melakukan yang terbaik dan menjaga reputasi sebagai orang yang kompeten dan bisa dipercaya, saya yakin Anda pasti akan unggul dalam persaingan secara individu. Itulah pola pikir orang kaya yang pertama. Pola pikir yang kedua, orang kaya mempunyai faktor kali, orang miskin tidak mempunyai faktor kali. Pola pikir yang kedua dari orang kaya adalah setelah memiliki nilai tambah, maka mereka akan segera mengalihkan nilai tambah yang mereka miliki. Ini yang disebut dengan faktor kali. Faktor kali berarti Anda mulai membuka cabang yang lain, sekali jual hasilnya berkali-kali. Faktor kali ini penting karena kita memiliki keterbatasan waktu yang diperlukan untuk menjadi kaya. Orang kaya paham dan menggunakan konsep ini di dalam menjalankan bisnis atau perusahaan mereka. Contohnya, orang biasa, mereka bekerja sehari 8 jam dikali dengan satu orang yaitu dirinya sendiri, mereka hanya mendapatkan 8 jam juga. Orang kaya ketika dia memperkerjakan 10 orang yang masing-masing bekerja 8 jam sehari, maka 8 jam dikali dengan 10 orang, maka orang kaya bisa memiliki waktu 80 jam sehari.
Orang kaya juga bisa mempekerjakan 100 orang yang masing-masing bekerja 8 jam sehari. Maka 8 jam dikali dengan 100 orang, maka dia secara pribadi memiliki 800 jam sehari. Konsep orang kaya, contohnya mereka mempekerjakan 1000 orang yang masing-masing bekerja 8 jam sehari. Maka dalam sehari orang kaya tersebut memiliki 8 jam kali 1000 orang, berarti dia secara pribadi bisa memiliki 8.000 jam. Contoh yang kedua, orang biasa membuka toko dan menunggui toko tersebut setiap harinya dengan omset 100 juta per bulan. Berarti satu toko dikali dengan 100 juta, dia akan mendapatkan omset adalah 100 juta per bulan. Orang kaya membuka toko, membuat sistem, lalu mereka membuka cabang yang lain atau di-franchise-kan. Dengan omset 100 juta per bulan, maka kalau dia menjual franchise-nya 10 toko atau 10 franchise, berarti dikali dengan 100 juta, dia memiliki 1 miliar per bulan dari hasil penjualan franchise-nya, belum termasuk royalty fee-nya. Kemudian ketika dia menjual 100 franchise per bulannya misalnya, berarti dia memiliki pendapatan atau omset adalah 100 miliar, belum termasuk dengan franchising fee-nya. Inilah yang disebut dengan cara pikir atau pola pikir orang kaya. Yang kedua, orang kaya selalu mempunyai faktor kali. Demikian dari saya, Ongki Hoyanto, dan semoga sharing kita di kapsul ini bisa bermanfaat. Dan saya mengucapkan salam dahsyat.